kurang. Dari mana? Selamat siang, Dek. Yang dok, Eh, ini baru selamat siang dok. ya, baru setengahnya ya. Yang gabung itu kayaknya kelasnya sudah semua tahu ya. Sudah kayaknya ya. Oke, kita tunggu dulu. Irfan ini baru setengah. Kita tunggu 5 menit lagi ya. Kita mulai. Semuanya sudah tahu dok, izin mengkon sudah dok, izin mengkonfirmasi untuk kelas B telat join dok. Ya, kita tunggu dulu. Tunggu lagi. Baik. Nggak ada on
Jadi saya kata, Oke, selamat siang. Bisa didengar suara Pak? Bisa dong. Bisa dong. Bisa dong. bisa dong. Pak ingatkan di depan ya, nanti jam berapa itu? 19 ya, itu UTS-nya di OASO-nya. Sudah dilihat ya? Sudah tahu semuanya, nanti tolong lihat OASO-nya jam 19, itu ada UTS. Kemudian Pak ambilkan dulu link absennya ya, bentar dulu. Nah, Anda bisa mengabsen dari chat itu ya, dari link itu, atau bisa juga lewat OASO. Nah, siang ini sengaja Pak kumpulin sama ya semua ya, karena diberikan secara online jadi bisa dilakukan. Tapi kalau offline mungkin tidak bisa ya, di ruangan kecil. Kita memasuki fase kedua mempelajari otot ya. Nah, kemudian materi untuk pertemuan awal otot itu sudah bisa dilihat pada OASO ya. Coba Pak share konten dulu. Sudah terlihat ya. Sudah ada. Oke, nah kita mempelajari mengenai otot. Ini Pak sengaja ngambilkan dari otot. Nah, kita masuk dulu ya. Sebenarnya miologi ini mungkin mio dan logos ya. Ini Anda bisa lihat di materinya ya. Mio otot, logos ilmu, jadi kita mempelajari perototan. Nah, bagaimana bentuknya? Ini mungkin di histologi sudah diterangkan juga ya. Histologi ini ada otot polos. Nah, otot polos ini kerjanya ritmik ya. Jadi di luar kontrol. Ya, kenapa polos ya karena tidak ada serabut-serabut lurik gelap terang begitu. Jadi dibilang otot polos. Otot jantung. Nah, sebenarnya seratnya hampir sama dengan otot rangka atau
cuman dia kerjanya di luar kesadaran ya. Kita tidak bisa mengatur kerja jantung. Dia bekerja dengan sendirinya di luar kontrol. Kalau Anda terkejut, tiba-tiba jadi cepat gitu ya. Nah, jadi susah mengontrolnya. Kita nggak bisa mengontrol. Otot lurik, nah ini otot yang kita bisa kontrol. Umpamanya gerakan ini ya, kecilkan, dia buka, lebarkan. Jadi di luar kontrol. Nah, itu otot lurik. Dan nanti untuk histologi nanti di struktur mikronya tentu Anda dapat disulit. Otot polos ini umpamanya di saluran pencernaan ya. Kemudian beberapa otot polos saya temukan di penjara ya. Jadi secara otomatis akan di apa namanya ambing untuk wanita umpamanya yang atau lewat ada otot polosnya nggak keluar. Nah itu mengenai morfologi otot. Kita lanjut. Fungsi, nah kita bicara ini sebenarnya otot lurik ya, otot rangka. Kita bicaranya otot rangka. Inilah kira-kira ya. Jangan nanti dibilang tulang itu alat gerak ya. Ototlah yang menggerakkan, tulang sebenarnya hanya pasif saja. Jadi yang menggerakkan itu otot. Alat timbangan tentu kalau ada otot kita bisa timbang gitu. Namanya berdiri dengan satu kaki, jadi pasti ototnya tegang. Otot di sebelah sini lebih tegang dari sebelah sini untuk mengimbangi sehingga dia balance. Nah kemudian tentu membentuk ruang atau kafum ya, di abdomen contohnya ya. Coba bayangkan tidak ada otot-otot abdomen, otot-otot itu jadi terbuka ruangannya. Nah itu contohnya. Kemudian kafum torak ya. Di situ ada otot interkostalis antar tulang koste. Kalau nggak ada ototnya itu cuma kulit saja. Nah, jadi ada lapisan itu juga dia membentuk tegapinnya. Nah, semua materi ini nanti ada di ya, ada di materi kuliah itu. Akan ada dibaca betulnya. Nah ini ringkas mengenai ini strukturnya ya, lihat ya. Ada miosit, kalau kita perhatikan di sini. Ya. Sel otot ya. Ada istilah sarkolema, ada sarkoplasma. Nah ini mungkin padannya adalah sitoplasma ya. Sarkolema, membran plasma. Jadi membran sel ya. Cuman karena ini ortot, sarkolema dan sarkoplasma. Nah kemudian di dalam miosit sebenarnya ada miofibril. Jadi misalnya ini miofibril. Nah di dalam miofibril ada miofilamen. Anggap ini tebal, yang ini tis. Namanya begitu ya. Kemudian tebal lagi. Nah, jadi di dalam miofibril ada filamen tebal. Ya. Ya. Atau aktin, ini tipis ya, miosin tebal. Nah, kemudian tentu unit terkecil dari serabut otot, ini miosit, kita bilang sarkomer. Sarkomer ya. Nah, sarkomer inilah sebenarnya kalau kontraksi dia memedek-memedek. Di sarkomer memanjang, nah memedek. Itu kontraksi otot. Kemudian, oke di sini dulu ya. Bentar baru bicara mengenai sarkomer.
Nah, ini gambaran otot sebenarnya, tapi dipotong-potong nih ya. Ini bisa kelihatan deh di anunya. Di komputer Anda bisa dilihat ini. Ada yang menyahut, coba satu bisa ngelihat kan? Yang ini? Bisa. Bisa. Oke, nah tadi ada istilah sarkolema ya. Kalau Pak gambarkan begini aja, ini bentuk sarkolema, anggap sel ya. Di luar sarkolema itu ada, ini nempel sini, endomysium, anggaplah begitu ya. Nah kemudian ini satu serabut otot atau satu miosit. Ini juga ada lagi satu, anggap begitu. Nah, kita buatin lagi satu. Nah, kemudian beberapa ini dibungkus oleh menjadi satu bendel ini. Kita bilang bendel ya. Satu bendel ini. Nah, ini dibungkus oleh namanya ini ya. Perimysium. Kalau yang ini tadi di luar sarkolema namanya endomysium. Nah, beberapa bendel-bendel ini, bendel ya. Ini bendel lagi. Ada bendel lagi menyebabkan badan ini. Kemudian semuanya itu dibungkus. Nah, dibungkus. Bar nih. Bungkus begitu. Nah, pembungkus paling luar ini kita sebut dengan ini ya, epimysium. Nah, di luar epimysium ini ada namanya fascia ya. Fascia. Jadi Pak ulangi ya, ada sarkolema. Bungkus dari miosit itu adalah sarkolema. Di luar sarkolema itu ada endomysium. Nah, beberapa miosit ini ada puluhan juga ya. Jadiin satu bendel, satu bungkus. Nah, pembungkusnya itu disebut dengan perimysium ya. Kemudian beberapa bendel-bendel gabung-gabung dibungkus oleh jaringan ikat namanya epimysium. Nah, epimysium sudah merupakan pembungkus otot yang sebenarnya ya. Kita lihat dengan mata telanjang. Terus di atas epimysium itu ada apa namanya fascia ya. Nanti fascia ada dua lagi, ada superficial, ada trochlear. Nah, kemudian tendo ini apa? Pak gambarkan gini dia. Ini Pak gambarkan tulang ya. Tulang. Kemudian ini persesuaian dengan tulang. Nah, ini ototnya. Kemudian di sini melekat pada tulang ini. Nah, kemudian ini juga melekat di sini. Nah, ini ototnya ya. Ini ototnya. Pas di centernya, di serabut ototnya. Nah, tendonya bisa ada di sini. Yang melekatkan ke tulang dan di sini. Warnanya putih ya. Ini tendo ya. Tapi kadang-kadang ada juga tendo nanti pada saat Anda praktek otot yang paling gampang dilihat itu adalah otot-otot abdomen ya. Abdomen ya. Umpamanya obliquus externus abdominis atau transversus abdominis gitu. Ototnya memipih ototnya begini. Ototnya. Nah, kemudian dia
dia untuk perlekatan tendonya juga pipih di sini. Nah dia pipih, dia juga pipih melebar seperti daun ya. Nah ini melekatkan ke fascia. Nah ini kita sebut dengan aponeurosa. Kalau tendon ini seperti tali ya, jadi gilik ya, seperti tali. Tapi kalau seperti daun atau seperti pita begitu, nah itu namanya aponeurosa. Nanti saat praktikum dilihat ini bedakan ya, antara tendon dengan aponeurosa. Nah, ini bicara sarkomer ya. Ini unit kontraksi kecil pada otot, ini batasnya 1 sarkomer ini ya. Nah, kemudian dia ini memendek sini. Ya. Mengkerut sehingga dia ototnya memendek. Bukan berarti pendek sekali nanti ya. Kan dipikirkan pendek sekali. Tetapi kenapa tulang kok bisa bergerak banyak ya? Nah, itu ada triknya karena sebenarnya insersinya ada di pangkal ini. Jadi otot bergerak sedikit saja dia sudah banyak gerakan. Ya, bukan di ujung. Kalau di ujung ototnya bayangkan memendek harus banyak sekali. Jadi di pangkal ada tendonya. Nah, bergerak sedikit ini sudah banyak. Itu strategi dari penciptanya mungkin dulu ya. Nah, ini juga ada sarkomer sini. Ini sambungannya ya. Begitu. Saling memendek. Nah, sehingga dia kelihatan berkontraksi. Nah, tentu yang slide dari yang memendek itu adalah aktin dan miosin ya, filamennya. Ini nanti mungkin di histologi akan lebih detail ya. Ada filamen aktin miosin, sliding mengkerut nih memendek. Memendeknya tidak ekstrim ya, ingat itu tidak. Lanjut. Nah, kita bicara sekarang mengenai anatomi makro ya. Kedua, saya harus bisa melihat tanpa bantuan mikroskop dengan mata telanjang ya. Ada 2 serabut otot. Nanti kalau Anda mau memotong hewan atau apapun, atau potong ayam balik, coba perhatikan ototnya ya. Ada 2 tipe serabut otot, yaitu otot merah atau tipe 1 dan otot pucat. Nah, kenapa merah pucat disebut? Ya karena penampakannya lebih merah dan lebih pucat. Putih ya. Ini relatif ya. Pucat atau putih jangan sampai seperti kertas tidak ya, tetapi lebih pucat dari yang merah ini. Jadi, nah, ciri-ciri serabut otot ini nanti silakan dibaca detailnya yang jelas. Kalau di otot merah ini tentu banyak hemoglobin ya. Banyak mitokondria. Anda mungkin paham mitokondria itu tempat produksi dari energi. Kemudian banyak mioglobin ya. Nah, ini mioglobin berarti atau hemoglobin pada otot. Nah, itu tentu akan menangkap O2 ya kan. Nah, kalau ini lebih sedikit. Nah, itu memberikan kesan merah ya, mioglobin. Karena banyak mioglobin itu akan memberikan kesan warna merah. Nah, tentu kerjanya yang otot merah ini adalah tahan lama ya. Dan kontraksinya tipenya bukan amplitudo ya, tetapi klonus, hanya menegang saja. Tetap anunya panjang lebar tetap tapi menegang gitu. Lebih kerjanya lebih menegang. Nah, ini digunakan untuk otot-otot perkembangan ya. Anda bisa berdiri berjam-jam tanpa kepayahan pada otot punggung umpamanya. Nah, otot punggung itu menegang. Hanya menegang. Tapi coba tangan Anda gerakkan begini. Nah, ini dalam 5 menit aja sudah kepayahan ini. Meskipun nggak ada beban ya. Sudah kepayahan. Nah, itu karena di sana otot-ototnya otot pucat. Jadi otot yang kira-kira hemoglobinnya relatif besar, mitokondrianya kurang ya, dan kontraksinya itu tipenya gerakan kontraksi ya. Jadi ada pemendekan, pemanjangan atau amplitude. Itu menyebabkan kemudian dia cepat payah. Jadi harus ada istirahat.
Nah, itu bedanya. Kemudian, nah ini adalah jenis ini. Perhatikan ini ya, berdasarkan tendonya atau uratnya, kelopak urat ini. Coba perhatikan ini yang unipenatus ini satu kelopak urat ya, bilang kelopak istilahnya. Tendo juga ini. Nah, ini hanya muncul serabut-serabutnya di satu sisi. Nah, ini munculnya. Nah, ini unipenatus. Kalau yang bipenatus ini perhatikan yang ini ya, kelopak urat. Ada salah satu kelopak uratnya masuk dalam dan ini muncul dari dua sisi serabutnya. Nah, ini namanya bipenatus. Kalau lebih dari satu ya tentu multi ya. Tapi ada juga otot yang berbentuk begini. Fusiformis. Fusiformis ya. Kemudian ini contohnya di gastrik. Dan ini ada yang bentuk paralel. Ya. Jadi sejajar beginian. Nah, nanti coba Anda lihat umpamanya ini lihat pada otot-otot yang pipih. Parut hidro auricularis nanti coba Anda lihat ya. Nah, itu gampang pada saat membuka wajah. Nanti pas di daerah auricularis, parotis ya. Nah, itu ada parut hidro auricularis. Nah, itu bentuknya seperti persis paralel. Ototnya tipis, memanjang. Nah, ini nanti bisa dilihat pada saat praktikum. Yang ini gampang dilihat ini, kemudian yang ini agak susah ya, karena kita harus melihat uratnya. Tapi kebanyakan otot juga begini. Kemudian kita lanjut dulu. Sekarang bagian-bagian otot. Kalau digambarkan tadi ya, ini tulang umpamanya. Kemudian ototnya di sini. Nah, ini menghubungkan tulang. Ini ototnya ya, perhatikan di sini. Tulang. Kaput itu di sini ya. Kaput ya. Venter di sini, bagian perutnya lah bilang. Bagian ekor ini. Nah, kita biasanya pakai patokan kaput itu bagian dari ada di origonya ya. Oh, ini ada origo. Kemudian di ekor atau kauda itu bagian yang tersium. Origo itu adalah tempat perlekatan tendo pada tulang yang kurang bergerak ya. Titik tumpu lah ya, ini kurang bergerak. Ini. Nah, yang insersio ini yang bergerak ya. Ini yang bergerak. Bergerak lebih leluasa. Kalau umumnya ini otot kontraksi, tulang ini yang bergerak. Nah, itu maksudnya. Meskipun sebenarnya dua-duanya bisa bergerak nih, mungkin juga sedikit. Tapi ini yang lebih kentara ya. Sama dengan tangan. Sebenarnya humerus ini juga bergerak, tapi ini yang lebih utama. Oke. Itu mengenai origo dan kita lanjut dulu. Nah, kita menemukan beberapa alat bantu. Nanti Anda bisa lihat pada saat praktikum ya. Ini sudah ya tendonya. Fascia ini dan ini ya. Jadi silakan dilihat pada saat praktikum. Jadi di bawah kulit, ingat ini ya. Nanti ilmu bedah juga Anda perhatikan.
Begitu kulit Anda buka, maka di bawahnya itu ada jaringan ikat longgar ya. Ada jaringan ikat longgar. Nah, itulah namanya fascia superficialis. Ini jaringan ikat longgar ya. Atau fascia superficialis ya. Di bawahnya ada fascia profunda. Ya, di bawahnya ada fascia profunda, di mana fascia ini itu menjadi pembungkus dari otot atau ada di luar dari epinicium tadi ya, juga masuk menjadi sekat-sekat pemisah antar otot. Masuk langsung ya, memisahkan antar otot. Namanya antara otot apa ya, gastrok kaki belakang namanya gastrocnemius, kemudian flexor digitorum superficial gitu. Nah, dua otot berbeda. Ada fascia profunda yang nyelip jalannya, memisahkan dua otot. Sekaligus membungkusnya juga, karena fascia itu ada dua. Nah, apa yang dimaksud dengan bursa mukosa? Perhatikan yang ini ya. Pak ambil gambarkan seperti ini. Ini contoh tulang, jaringan padat ini tulang ya. Nah, di sini ada sejenis bursa atau lempengan atau kayak apa ya, bantalan begitu. Nah, di sini ada tendo lewat. Nah, kenapa harus ada bursa di sini? Karena supaya tendo ini atau otot ini tidak bergesek dengan tulang. Tujuannya begitu ya. Nah, sehingga ditambahkan di sini bantalan atau bursa mukosa. Bisa dipahami ya. Ya, dia tidak bergesekan. Tujuannya menghindari pergesekan dengan benda padat yang ada di bawah. Nah, ini bursa. Terus bagaimana dengan vagina sinovial? Nah, vagina sinovial ini begini. Ini ada otot, ya. Tendonya memanjang. Ini ada otot. Nah, kemudian di bawahnya tentu ada tulang, jaringan padat. Nah, di sini ada kelopak yang membungkus ya. Jaga begitu, ya. Nah, ini kita sebut dengan vagina sinovial. Di dalamnya ada cairan sinovial, ada pelicin ya. Nah, sehingga pada saat tendo ini bergerak, memanjang menarik ya, tidak bergesekan dengan jaringan tulang yang ada di bawah. Tapi dia dibungkus. Kalau vagina ini membungkus. Semua itu tujuannya untuk melicinkan atau mengurangi ya di dengan jaringan padat di bawahnya, ya tulang. Nah, ini banyak Anda lihat nanti pada otot-otot di turum ya, otot-otot gigi pada saat Anda mempelajari otot-otot kaki depan bagi belakang, bagian bawah. Ya. Kita akan perhatikan ada vagina sinovial. Kemudian bagaimana dengan retinacula, ligamentum annularis atau retinacula? Gambarkan seperti ini. Ini tulang, kemudian ada tendo yang berjalan. Tendo berjalan di sini. Nah, di sini dilengkapi dengan suatu cincin. Cincin ya. Nah, begitu. Tujuannya cincin atau ligamentum annularis ini supaya tendo ini tidak bergeser-geser ya. Biar posisinya tetap pada dorsal tulang ini. Ya, memfiksir di sana, tetapi dia juga tidak apa namanya, tidak membuat susah bergerak tetap ya, karena dia berbentuk cincin, nah dia bergerak di dalam. Nah, dia tidak tergeser, artinya tidak berbunyi kotak kotak kotak, nah bergeser ya. Itu kan jadi berbahaya. Nah, ini semua alat bantu otot.
Dan ini bisa dilihat juga pada otot-otot digitalis, otot-otot digiti ya, di bawah mendekati daerah karpi atau tarsi. Nah, nanti perhatikan saat praktikum kalau mau melihat ya. Kemudian lanjut dulu. Nah, bagaimana otot itu bisa bergerak ya? Otot itu bisa bergerak, kita kenal dengan istilah motor unit. Motor unit ini apa nih? Satu akson itu serabut saraf. Nah, kemudian mencabangkan cabang-cabang ya. Banyak cabangnya. Ini ke semua serabut-serabut otot tadi. Nah, ini gimana gambaran? Di sini sebenarnya ya. Tapi ini mudah-mudahan jelas. Ini satu akson, cabangkan, kemudian ini satu akson juga. Ya, nah satu motor unit itu adalah satu akson dengan semua percabangannya ke serabut otot ya, satu akson. Nah, kalau serabut otot ini banyak sekali motor unitnya, umpamanya ada dari sini, cabangkan ke sini ya. Dari sini menjabangkan sini, banyak motor unit, maka otot itu akan bisa bergerak lebih kompleks seperti di jari-jari kita nih. Di banyak motor unit ya, banyak akson yang mencabangkan sarafnya, ada yang bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas, jadi banyak tuh. Nah, banyak gerakan yang bisa dilakukan. Jadi gerakannya semakin kompleks. Tapi kalau cuma satu motor unit, nah ini gerakannya terbatas, paling umpamanya ini satu motor unit, begini aja nih. Nah, tapi nggak bisa ke samping, nggak bisa muter-muter, nggak bisa. Jadi satu arah. Ya. Nah, kalau banyak motor unitnya, itu lebih kompleks gerakan. Kemudian lanjut dulu, sekarang masuk ke ini ya, fungsi gerakan. Nah ini Anda silakan baca saja nanti di di materi ya, ada flexor, extensor, adductor dan sebagainya. Ya, nah kalau bisa sih hafalin ya, karena istilah-istilah ini juga akan digunakan sampai atas ya, istilahnya itu. Karena di bedah, pokoknya di ilmu-ilmu atas juga akan digunakan banyak. Dan bukan ini saja, sebenarnya nanti Anda silakan belajar lebih banyak, cari dari berbagai referensi ya, untuk peristilahan-istilahan anatominya. Nah, temuan siang ini cukup ini ya, sekian. Tapi kembali nanti silakan dibaca di anunya, mengenai arti dan sebagainya terhadap berbagai peristilahan anatomi. Itu yang Pak sampaikan untuk pengantar miologi. Nanti untuk selanjutnya, pertemuan-pertemuan selanjutnya itu berbicara otot, yaitu otot wajah, otot leher, otot di depan, di belakang, otot thorax abdomen. Kemudian Pak ingatkan, tugasnya dilengkapi semua. Ya. Kemudian jangan lupa mengenai proyeknya ya. Untuk praktikum, tim dis project, ingat buat karyanya itu difoto dengan baik, kasih keterangan ya, dan buat dalam bentuk buku, e-book. Ya. Itu harus ada di covernya ada nama grupnya ya. Tinggal menambahkan nanti materi otot. Silakan difoto dengan bagus ya, foto dengan bagus. Kemudian kasih
Yes. Suara Pak masih bisa kedengeran? Masih Pak. Masih, Masih, Pak. Pak. Nah, mungkin itu ya, Pak mengingatkan buku, kemudian di malam, jam sore ya, jam 9 malam, jam 19, jangan lupa ada UTS. Kalau kemarin ujian praktikum tulangnya gimana? Ada yang di remedi? Ada yang remedi kemarin? Ada, Dok. Banyak. Ada, Dok. Banyak. Banyak Dok. Bisa? Kenapa? Apa masalahnya? Coba sampaikan. Siapa yang mau menyampaikan? Coba masalahnya apa di Ada yang ingin menyampaikan? Coba siapa yang ingin menyampaikan sesuatu? Apa waktu praktikumnya masih kurang, Dek? Nah, untuk tugas membuat foto dari tulang-tulang sudah dilakukan. Sudah Dok. Tapi di praktikum mereka banyak ngulang katanya. Gimana? Izin menjawab, Dok, dikarenakan terdapat beberapa tulang yang masih belum diajarkan pada saat praktikum, Dok. Sehingga kami masih belum tahu nama-namanya. Sekian, terima kasih. Itu belum diajarkan, sudah dikeluarkan ujiannya. Iya, Dok. Jadi waktu ujian praktikum itu hampir semua bagian tulang. Tetapi ada beberapa tulang yang masih belum diajarkan saat praktikum, Dok. Banyak tulang. Contohnya tulang apa tuh? Yang kemarin yang Yang masih belum diajarkan saat praktikum itu untuk kelas D sendiri ada tulang kokse dan juga bagian ekstremitas kaudal, Dok. Tetapi banyak yang keluar saat ujian praktikum. Foxnya belum diajarin. Untuk kelas D masih belum, Dok. Tapi saya tidak tahu untuk kelas lainnya. Tapi dengan remedi dapat berapa jadinya? Setelah di remedi, apakah ada peningkatan pemahaman, pengetahuan? Ada. Untuk remedi tidak diberitahu nilainya, Dok. Hanya diberitahu yang tidak remedi saja. Maksudnya setelah mencoba itu yang lolos itu siapa saja. Remedinya dilakukan kemarin atau belum? Dilakukan kemarin, Dok, langsung. Jadi setelah beberapa saat langsung masuk lagi untuk remedi. Tapi nilainya ada diumumin. Iya, Dok, benar. Nah, remedi itu kebijakan dari para dosen yang mendapatkan di bawah 70 itu remedi. Ya, remedi, kemudian nilai maksimal dari remedi itu adalah 75. Jadi begitu. Itu yang paling adil. Jadi 70 itu adalah di bawah 70 khawatirnya tidak B. Maka ada kebijakan untuk diremedi. Kalau sudah dapat 72 berapa itu tidak usah remedi. Nah, di bawah 70 Pak khawatir nanti dapat C. Jadinya C. Ada remedi. Nah, tapi bukan berarti remedinya nanti langsung dapat 80. Tak adil dengan yang tidak ikut remedi. Cuman bisa maksimal sampai 7. Nah,
Itu kira-kira batas bawah dari B plus ya. Nah itulah kira. Tapi nanti kalau ujian berikutnya besar-besar yang diakumulasi bisa tetap A ya. Nah, itu tolong pelajari dengan baik. Dan ingat ya, kemudian sebenarnya ada Pak sampaikan begini ya, permintaan dosen ini, dosen yang mengajar di semester 8 atau 6 ya, terutama yang mengajar mengenai diagnosa klinik, kemudian bedah, penyakit dalam. Nah ini meminta supaya anatomi anak-anak lebih ditingkatkan. Karena kemarin begini ceritanya, didengarkan ada keluh kesah dari dosen atas ya. Pada saat membahas mengenai cara mendiagnosa penyakit kelainan paru-paru, penyakit dalam ya. Nah itu adik disuruh kira-kira menggambarkan paru-paru. Sebelum memeriksa kan harus tahu anatominya. Ya kan? Nah, ternyata hampir sebagian besar salah. Jadi lupa benar dengan paru-paru. Nah, itu Pak sampaikan nanti mungkin bisa kedua ya. Tepat paru-paru, bukan anatomi itu bukan sekedar lewat begitu saja, karena itu ilmu dasar yang mendasari ilmu-ilmu dokter hewan semuanya. Nah, tolong dipahami dengan baik biar tak kelimpungan di semester atas dan bahkan di koas. Hanya begitu. Jangan sampai nanti Anda mau mengovariohistere, ya kan, memotong uterusnya, tapi ususnya Anda potong. Usus gimana itu kan salah jadinya, berbahaya karena tidak tahu anatomi. Jadi begitu ya. Untuk itu tolong kasih porsi lebih banyak gitu. Karena itu ilmu dasar yang paling mendasari sebenarnya semua ilmu kedokteran hewan. Makanya SKS-nya kan sebenarnya 9 itu. Kalau dulu 5 berapa? Dulu itu 9 ya. Sekarang cuma ada 8. Jadi terbesar sebenarnya SKS. Karena demikian pentingnya. Jadi begitu ya. Nah, tolong kasih perhatian sedikit. Nanti umpamanya sekarang dia harus tahu detail dulu. Tetapi boleh lupa, nanti pada akhirnya kan lupa nih. Tapi yang global besar itu tidak boleh lupa. Umpamanya penyusun vertebrae, tidak boleh lupa. Penyusun kaki depan, besar-besarnya ya. Mungkin bagian-bagian dalam kita melekuk ini lupa namanya, itu boleh lah. Tapi kalau sekarang nggak boleh, karena diuji kan. Nah, nanti setelah tahun 2 tahun, nggak boleh lupa lekuk-lekuk umpamanya begitu. Ada proses apa ini? Oh ini ada proses Antonius umpamanya. Ini proses coronarius, kok lupa? Nah, umpamanya boleh saja. Tapi global besar-besar tulangnya nggak boleh lupa. Demikian semuanya ya. Nah, Pak kasih kebebasan untuk praktikumnya. Karena kalau hanya baca, Anda pasti cepat lupa. Seminggu aja baca sekarang bagus, nanti lupa. Gitu. Di anatomi tidak mempan dengan bacaan banyak. Ya, pasti lupa. Nah, karena itu praktikum itulah gunakan. Jadi Anda melihat, memegang, kemudian mungkin memukul-mukulkan begitu. Jadi sensasi ingatnya banyak. Dan juga sambungkan dengan teori-teori yang ada. Nah, itu akan melekat lama. Karena itu praktikumnya diperbanyak. Karena anatomi identik dengan pengenalan ya itu organ-organ itu yang harus bukan hanya untuk dibaca saja, harus dikenali benar. Oh ini femur, oh ini femurnya, oh bagiannya ini. Nah itu ambil saja momen, sentuhlah dia mana gitu. Sehingga ada memiliki sensasi, memiliki memori yang banyak, yang tebal. Ya. Itu kira-kira ya. Nah, ada pertanyaan sebelum Pak tutup nih? Ada mungkin yang perlu tanyakan, termasuk praktikum ya, kalau ada masalah silakan
Di WA juga bisa nanti ya. WA, lewat kortil ya, apa ya. Jangan semua nanti atau Pak ini bebelan itu banyak banyak telepon. Yang praktikum atau perkuliahan kalau ada masalah nanti silakan dikontak ya. Kalau nggak ketemu langsung ya bisa. Nah kalau ada masalah juga praktikum atau hal-hal tertentu yang belum pahami bisa ya tanyakan. So, untuk semua dosen bisa tanya. Baik ke Bu Berdinya, Bu Berdinya, Pak Buatannya bisa ya. Nah kemudian tolong ingat di absen itu sudah ada form link absennya atau bisa juga lewat apa namanya kuasanya. Nggak ada yang tanyakan, Dek? Oke, kalau tidak ada, mungkin Pak cukupkan ya untuk siang ini. Kemudian tetap jaga kesehatan ya. Pak tutup ya. Selamat siang. Terima kasih dok. Siang, dok. Siang, dok. Siang, dok.